Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal saya yang berjudul Penerapan Data Mining dalam Mengelompokkan Jumlah Penderita COVID-19 Berdasarkan Negara di Benua Asia. Identitas jurnal yaitu: pertama, judul Penerapan Data Mining dalam Mengelompokkan Jumlah Kematian Penderita COVID-19 Berdasarkan Negara di Benua Asia. Yang kedua, penulis Novianto. Yang ketiga, institusi Universitas Gunadarma. Dan yang keempat yaitu volume dan tahun. Volume 22 nomor 2 tahun 2020. Latar belakang pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah menyebar secara luas dan menimbulkan banyak korban jiwa, khususnya di kawasan Asia. Tingginya angka kematian di berbagai negara menunjukkan perlunya analisis data untuk mengetahui pola penyebaran dan dampaknya. Data kematian akibat COVID-19 dapat memberikan informasi penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan penanganan yang lebih efektif. Untuk itu, penelitian ini menerapkan teknik data mining dengan metode K-means clustering guna mengelompokkan negara-negara di Asia berdasarkan jumlah kematian. Penggunaan metode ini diharapkan mampu mengungkap pola-pola tersembunyi dalam data dan penghasilan 3 kategori tingkat kematian: tinggi, sedang, dan rendah. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam evaluasi penanganan pandemi dan penyusunan strategi pencegahan yang lebih terarah. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan data jumlah kematian akibat penyebaran virus COVID-19 berdasarkan negara-negara di benua Asia dengan menggunakan teknik data mining metode K-means clustering. Hasil pengelompokan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat keparahan dampak COVID-19 di setiap negara, sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan penanganan pandemi. Metodologi 1. Identifikasi masalah. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan, yaitu tingginya angka kematian akibat COVID-19 di negara-negara Asia. Pengumpulan data. Data diperoleh dari situs yang menyajikan informasi jumlah kematian akibat COVID-19 per negara di Asia berdasarkan update tanggal 21 Mei 2020. Yang ketiga, pengolahan data. Data yang terkumpul diproses dan disiapkan untuk dianalisis. Nama-nama negara diubah ke bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma. 4. Transformasi dengan metode K-means clustering. Data kematian dikelompokkan ke dalam 3 kluster, tinggi, sedang, rendah, menggunakan algoritma K-means. Proses ini dilakukan secara manual dan juga dengan bantuan software. 5. Pengujian dengan rapid miner. Untuk memvalidasi hasil pengelompokan manual, dilakukan proses clustering yang sama menggunakan software rapid miner. Hasil dari kedua metode dibandingkan untuk memastikan konsistensi. Hasil kluster tinggi: Turki, Iran, India, dan Cina. Kluster sedang: Pakistan, Indonesia, Jepang, Filipina. Kluster rendah: 41 negara lainnya. Kelebihan metode jelas. Penjelasan tahapan K-means dilakukan cukup rinci, dari inisialisasi kontrak hingga iterasi. Relevansi tinggi: mengangkat topik COVID-19 yang sangat relevan di masa pandemi. Aplikasi praktis: penggunaan rapid miner mendukung pemrosesan data besar dan menunjukkan hasil konsisten dengan perhitungan manual. Kelemahan: kualitas data terbatas. Data hanya berdasar satu sumber, worldometers, dan satu titik waktu 21 Mei 2020 yang bisa menyebabkan hasil kurang representatif. Minim uji validasi. Tidak ada pembahasan validasi atau evaluasi performa model, misalnya Silhouette score. Analisis kurang dalam. Hasil clustering tidak diakui analisis lanjut mengenai penyebab atau implikasi tingginya angka kematian di negara-negara tertentu. Saran penelitian ini sudah memberikan gambaran yang cukup baik mengenai pengelompokan jumlah kematian akibat COVID-19 di negara-negara Asia menggunakan metode K-means clustering. Namun, agar hasil analisis lebih akurat dan bermanfaat, disarankan untuk menggunakan data yang lebih terkini dan mencakup variabel tambahan seperti jumlah kasus aktif, kapasitas layanan kesehatan, dan jumlah penduduk. Selain itu, pemilihan jumlah kluster sebaiknya didasarkan pada metode evaluasi seperti elbow method agar pembagian kelompok lebih optimal.
Penambahan visualisasi data seperti grafik atau peta sebaran juga akan memperkuat interpretasi hasil. Terakhir, analisis lanjutan terhadap faktor penyebab tingginya kematian di tiap kluster dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pengambil kebijakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode Kamens clustering efektif digunakan untuk mengelompokkan jumlah kematian penderita COVID-19 di negara-negara Asia menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa terdapat 4 negara dengan tingkat kematian tinggi, 4 negara dengan tingkat sedang, dan 41 negara lainnya berada pada tingkat rendah. Penggunaan perangkat lunak Rapidminer juga mendukung proses analisis data secara efisien dan memberikan hasil yang konsisten dengan perhitungan manual. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mengambil langkah penanganan yang lebih tepat sasaran dalam menghadapi pandemi.